Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin yang kembali berbagi informasi terkait P3K Guru. Nah, di sini kita akan membahas terkait kenapa tidak bisa lanjut, terus bagaimana tentang perubahan status ya dari P4 ke P3. Nah, kita akan bahas juga. Dan di sini ada informasi juga terbaru dari pihak BKN ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada nanti informasi terbaru, terupdate. Ini baru beberapa waktu yang lalu ya. Nah, pertama kita di sini akan bahas terkait dengan teman-teman kita yang bisa berubah status. Nah, di sini teman-teman ya, dikatakan bahwa formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini. Nah, ini tampilan bagi pelamar umum atau P4 yang mana di instansinya tidak ada untuk pelamar umum tersebut ya. Tidak ada tersedia formasinya. Nah, teman-teman itu sebenarnya bisa berubah status menjadi P3. Nah, ini sebagai P3 dengan catatan teman-teman silahkan cek datanya. Silahkan mengecek data di sini, teman-teman ya. Dan ini langsung diperintahkan oleh portal SSCASN. Jika Anda adalah guru yang mengajar di sekolah formal negeri dan terdaftar Dapodik selama 3 tahun, Anda memenuhi persyaratan untuk naik ke prioritas 3. Karena di beberapa media muncul kebingungan dari rekan-rekan kita sudah mengajar 10 tahun kok dia terbacanya sebagai pelamar umum, teman-teman ya. Jadi silahkan dicek kembali datanya atau bisa menghubungi layanan helpdesk yang ada di sini. Nah, ini terkait perubahan status dari pelamar umum. Nah, selanjutnya di sini juga ada peserta dengan status prioritas ya. Ini langsung terbaca. Di sini dari salah satu pemerintah daerah. Di sini dikatakan bahwa ada istilahnya fitur konfirmasi. Jenis sertifikasi tidak ditemukan. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat pendidik? Nah, ini ya. Di sini jika teman-teman merasa memiliki sertifikat pendidik, silahkan diklik bagian fitur sudah. Prodi pada Dapodik. Nah, ini prodinya muncul yaitu pendidikan ekonomi. Terus di sini pendidikannya ini bisa dicek di sini S1 pendidikan ekonomi. Jika Anda adalah pelamar STHK 2, silakan mengisi nomor peserta THK 2-nya. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman itu mengklik tanda ini, tanda panah kecil ini dan pilih iya jika teman-teman itu seorang THK 2. Dan jika memiliki serdik, silakan klik di sini sudah. Teman-teman ya, bisa saja tidak terbaca. Nah, ini informasi juga terbaru yang ingin kita sampaikan juga, di mana instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Nah, jika tidak bisa melanjutkan pendaftaran, ini berlaku bukan hanya bagi P4. Ini berlaku bisa saja untuk P2, P3, teman-teman ya. Nah, jika terjadi seperti ini buat teman-teman P2 dan P3 tidak bisa melanjutkan karena di sini dikatakan tidak formasinya tidak tersedia ya. Dapat Anda pilih, Anda tidak dapat melanjutkan. Nah, di sini teman-teman silahkan menghubungi call center yang ada di sini. Ini langsung diarahkan ke Kemendikbud Ristek. Nah, teman-teman ya, biasanya kan kita tahu tuh ada info dari file PDF dari instansi di mana untuk jurusan ini kualifikasi pendidikan ini sekian, dan untuk saya yang P1 kok kenapa muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kan P1 padahal formasinya tersedia. Ini bisa menghubungi bagian daripada langsung ke Mendikbud. Nah, di sini juga ada informasi juga teman-teman ya, di mana muncul pop-up di akun SSCASN, data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kemendikbud Ristek. Nah, ini tidak ditemukan datanya dalam Kemendikbud Ristek. Nomor induk kependudukan berdasarkan nomor induk kependudukan. Jadi ketika dia memasukkan NIK-nya di sini, ternyata NIK tersebut tidak ditemukan dalam data Kemendikbud, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman banyak juga mengalami hal seperti ini, dan di sini dikatakan bahwa jika Anda adalah guru, silahkan hubungi pihak Kemendikbud Ristek. Jika Anda adalah pelamar THK 2, Anda dapat didaftarkan sebagai prioritas 2 dan harus melakukan perpal ijazah. Silahkan isi nomor THK 2-nya di bawah. Nah, ada muncul di bawah. Selanjutnya, jika Anda adalah peserta PPG Prajabatan, nah ini buat teman-teman yang non honorer,
atau P4. Nah, ini PPG Prajabatan. Nah, silahkan diklik di sini maka akan muncul datanya. Nah, teman-teman ya, itu ketika teman-teman memasukkan NIK-nya namun datanya tidak ditemukan. Jadi ini solusi yang diberikan oleh pihak panitia seleksi nasional. Nah, selanjutnya di sini ada juga informasi ini bagi P4 di mana periode pendaftaran pelamar umum belum dibuka. Silahkan cek secara berkala aplikasi SSCASN untuk melakukan pendaftaran. Nah, teman-teman ya. Nah, berdasarkan informasi terbaru, oke, kita cek di sini di mana untuk teman-teman yang apa namanya P4 ya. P4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini 3 jam yang lalu. Info terbaru untuk pelamar formasi P3K Guru. Jadi sesuai surat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan perihal permintaan rentang waktu pendaftaran, ada pembagian waktu pendaftaran antara kebutuhan khusus dan umum. Dan di sini jelas sekali untuk kebutuhan khusus tanggal 20 sampai 29 September. Nah, jadi jelas ya, dari tanggal 20 sampai 29 September. Terus untuk pelamar umum ini dari tanggal 30 September sampai tanggal 9 Oktober. Jadi teman-teman dari pelamar umum silahkan siap-siap di tanggal 30 untuk mendaftar ya. Namun buat akun sudah bisa sekarang. Dan untuk teman-teman dari pelamar khusus jangan terlalu bersantai karena ini jadwalnya hanya sampai tanggal 29 terus ditutup pendaftarannya. Nah, ingat teman-teman ya. Nah, di sini kita juga akan melihat informasi. Nah, ini terkait layanan pengaduan pelamar CASN 2023 jika teman-teman menemukan suatu kendala, misalnya di sini untuk pelamar CASN 2023 yang kesulitan daftar, misalnya lupa password. Nah, ini lupa password dan sejenisnya, bisa memanfaatkan layanan Helpdesk ini. Kalian juga harus teliti mencermati setiap ketentuan seleksi, mulai dari tata cara mendaftar, pengumuman instansi, dokumen, syarat instansi, dan banyak lagi. Nah, makanya dibuat layanan pengaduan ini, mungkin saking banyaknya yang mengalami kendala, jadi ini solusi terbaik dari panitia seleksi nasional, teman-teman ya. Ini ada layanan Helpdesk-nya, ini ada lapor.go.id, dan ini ada nomor telepon. Teman-teman ya, pengaduan telepon dilayani pada hari kerja saja. Itu dimulainya dari jam 9 pagi sampai pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan ini, teman-teman ya. Jadi yang tadi, nah yang seperti ini sebenarnya mereka sudah bisa mendaftar pada tanggal 30. Yang mana sebelumnya mereka itu diberikan kesempatan tanggal 5 Oktober. Nah, selanjutnya di sini terkait status prioritas, ini akan muncul ini contoh status prioritas dari teman kita berkebutuhan dari kebutuhan khusus. Ini adalah P2, P1, terus juga P3. Oke. Nah, di sini akan muncul terkait dapodiknya yang sudah diaperpal, terus pendidikannya. Nah, untuk ijazahnya silahkan di sini, teman-teman ya. Nah, ini terkait data yang tadi, teman-teman ya. Teman-teman bisa juga melakukan cek data jika terbaca sebagai P4. Padahal teman-teman itu sebenarnya sudah sekian tahun mengabdi, sudah di atas 3 tahun, namun terbacanya sebagai P4. Silahkan cek di sini. Ini merupakan bagian dari yang tadi ya. Kita lihat, nah ini di bagian cek data Anda. Nah, ini ya, dimana untuk pelamar yang sudah 3 tahun. Jadi seperti ini teman-teman ya informasinya. Jadi buat teman-teman semua yang dari pelamar umum silahkan siap-siap mendaftar, siapkan berkasnya. Dan yang pelamar khusus, nah pelamar khusus jangan terlalu bersantai karena waktunya itu hanya sampai tanggal 29. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.